Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah sikap orang-orang Yahudi atau kaum Bani Israel. Itulah tafsir singkat ayat 89 dan 90 dari surat Al-Baqarah. Mari kita lanjut kepada ayat yang berikutnya, yaitu ayat 91, 92 dan 93, masih di dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Artinya ayat 91, dan apabila dikatakan kepada mereka, pada kaum Bani Israel, pada kaum Yahudi, berimanlah kalian kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Mereka menolak apa yang diturunkan kepada selain mereka. Dan mereka mengingkari Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedangkan Al-Quran adalah kitab yang hak, yang membenarkan kitab yang mereka miliki. Katakanlah, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah yang telah membawa kitab tersebut, jika benar kamu adalah orang yang beriman. Ayat 92, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma attakhadhtumul ajla min ba'dihi wa antum zalimun. Sesungguhnya Musa telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti kebenaran mukjizat. Kemudian kamu menjadikan anak sapi sebagai sembahan kalian setelah ia pergi. Dan sebenarnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian terakhir ayat 93, Allah berfirman, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma ataynakum biquwwah wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah, mengambil janji darimu dan kami angkat bukit Turisina di atasmu. Seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh segala sesuatu yang telah kami berikan kepadamu dan dengarkanlah baik-baik. Mereka menjawab, kami telah mendengarkan tetapi kami tidak mentaati. Dan karena kekafiran mereka itu, kecintaan menyembah anak sapi telah meresap di dalam hati mereka begitu kuatnya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang diperintahkan imanmu itu kepadamu, jika betul kamu memang beriman kepada kitab Taurat. Masih tentang kaum Bani Israel, kaum pembangkang dan pembuat kerusakan di muka bumi ini, yang betul-betul akidah mereka, keyakinan mereka begitu kuat untuk menentang kedatangan para rasul dan tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh para rasul tersebut. Al-asabiyatul qaumiyatu ladal yahud, fanatik kesukuan di kalangan orang-orang Yahudi. Yushirul Qur'an maratan ukhra ila asabiyatil yahudil qaumiyati wa yaqul. Pada ayat ini sekali lagi Quran menjelaskan tentang bagaimana kaum Yahudi Bani Israel begitu memiliki sifat fanatik buta, fanatik kesukuan, fanatik kebangsaan, sehingga Allah telah menyinggungnya. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, jika mereka diperintahkan, aminu, berimanlah kalian. Beriman kepada apa? Beriman bima anzalallah, kepada apa saja yang Allah turunkan, baik di Taurat maupun di Injil maupun di Al-Quran. Qalu, mereka menjawab, ini jawaban mereka ketika disuruh beriman, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman pada apa yang diturunkan kepada kami, itu dalam kitab Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka mengingkari apa-apa yang diturunkan pada Al-Quran. Itu kata mereka. Ya, kata mereka, wahai Tuhan, wahai Allah, kami hanya beriman
kepada apa yang kau turunkan kepada kami di kitab Taurat, dan kami mengingkari tidak beriman pada selainnya, gitu. Nah, kalau mereka betul-betul beriman kepada kitab Taurat, pasti mulazamahnya, pasti konsekuensinya juga beriman kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu membenarkan apa yang ada di kitab Taurat, tidak ada kontradiksi. Fahum la yu'minu bil Injili wala bil Quran. Mereka tidak beriman kepada Injil dan kepada Al-Quran, hanya alasan saja. Bal innahum yaduruna hawla yuhallu ansuriyati wal maslahiyah. Bahkan mereka senantiasa berkisar pada sikap fanatik buta, ya, kepentingan mereka sendiri yang mereka bela. Fa yajra'una 'ala rafd ad-da'wati allati ja'at tasdiqan lima ma'hum fit Taurat. Karena itu, karena hawa nafsu mereka, sifat fanatik mereka, mereka terang-terangan menolak dakwah yang datang pada mereka, di mana dakwah itu yaitu Al-Qur'an Al-Karim betul-betul mendukung dan membenarkan apa yang ada pada mereka, apa yang ada pada kitab Taurat. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'hum. Dan Al-Qur'an itu kitab yang hak, musaddiqan lima ma'hum, yang membenarkan, yang mendukung apa yang ada pada mereka di kitab Taurat. Toh kalau mereka mengatakan hanya beriman kepada kitab Taurat, ya harusnya beriman kepada Al-Qur'an juga. Kenapa? Karena kitab Taurat itu menganjurkan beriman kepada seorang rasul, pada Al-Qur'an, begitu. Jadi mereka memiliki alasan yang sama sekali tidak kuat dan tidak berlandaskan secara logis. Wa yakshiful Qur'anu zayfad di'aihim maratan ukhra hina yaqul. Dan di sini sekali lagi Quran mengungkap dan membuka kepalsuan klaim mereka sekali lagi ketika mereka mengakui hal seperti itu. Allah mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Muhammad pada mereka, "Falima taqtuluna anbiya Allah?" Kenapa kalian senantiasa membunuh para nabi-nabi Allah yang dulu sebelumnya diutus pada kalian? Min qablu in kuntum mu'minin, jika kalian beriman pada Taurat. Dan kitab Taurat itu melarang membunuh para nabi. Kalian mengatakan beriman pada kitab Taurat, tapi nyatanya kalian membunuh para nabi. Ini bertentangan sama sekali. Haula'i yad'una annahum yu'minuna bima unzila 'alaihim. Fahadit Taurat tubihu lahum qatl anbiya. Mereka mengklaim, mereka mengaku bahwa mereka beriman pada apa yang diturunkan kepada mereka, pada kitab Taurat. Apakah kitab Taurat menghalalkan membunuh para nabi? Nah, tentu tidak. Ya. Jadi itu alasan mereka. Wa yadutul Qur'anu wasiqatan ukhra li idanatil yahudi wa li kashfi zayfi ida'ihim fa yaqul. Dan Al-Quran juga memaparkan dan menjelaskan perjanjian yang lain untuk kepada kaum Yahudi, dan juga untuk mengungkap dan membuka klaim palsu mereka. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antumudz zalimun. Dan juga telah datang kepada kalian Nabi Musa dengan bukti-bukti kebenaran, dengan mukjizatnya, tapi kalian malah menjadikan anak sapi sebagai sembahan. Bukan perintah dari Musa kalian taati, bukan menyembah Allah, di mana Taurat yang dibolehkan Musa memerintahkan kepada menyembah Allah, tapi kalian malah menyembah anak sapi min ba'di, setelah itu. Wa antum zalimun, dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Begitulah penyimpangan orang-orang yang mengakui sebagai anak Tuhan, itu kaum Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik.